sholat kalau ada orang yang tak sholat, bisa dibawanya orang sholat. Sholat. Bapak kenapa tak sholat? Saya kebetulan sedang halangan pula. Nah bisa. Hanya orang-orang yang sholatlah yang bisa mengajak orang sholat. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa mengajak orang kepada iman. Itulah pentingnya, kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum tentang kesultanan, tentang kekuasaan. Meninggal tahun 450 Hijrah. Orang beriman, orang bertakwa, orang yang soleh harus menjadi pemimpin. Karena kalau tidak, orang yang tidak beriman, orang yang tak soleh, orang yang tak takut pada Allah, orang yang tak ada takwa, dia yang akan memimpin. Siapa yang kita pilih? Orang beriman atau yang tak ada takut pada Allah? Bagaimana kita mau menitipkan barang kita kepada orang yang tak amanah? Jangankan kepada Allah, kepada dirinya. Jangankan pada dirinya, pada Allah tak dia amanah. Sanggup kita menitipkan istri kita yang akan melahirkan anak kepada orang yang tak pandai mengurus kelahiran anak? Dititipkan anak istri yang mau lahir, kemana kau titipkan istrimu yang mau lahirkan anak itu? Kutitipkan ke Regar Dinamo. Bukan salah, Regar Dinamo tak salah, tapi dia mengurus dinamo, mengurus bongkar mesin dinamo, kabel-kabel kecil itu pun bisa diurusnya. Tapi kalau mengurus manusia, bisa kita titipkan? Tidak. Maka kita titipkanlah kepada yang tepat. Idza wasidal amru ila ghairi ahlihi, kalau dititipkan pada orang yang tak layak, fantazir sa'ah, tunggulah kehancuran. Hancur berkeping. Kalau buat masjid, kasih sama tukang. Kalau mau ceramah, kasih sama ustad. Merekam ceramah ustad, kasih sama orang yang punya kamera. Ini yang punya kamera. Terima kasih kita ucapkan kepada kawan-kawan kita yang membawa kamera, yang merekam ini. Padahal menjadi tukang syuting kamera ini resikonya besar. Nanti sudah tua, mata begini sebelah. Tapi Ustadz Somad ceramah sikit saja bisa ditonton banyak orang. Dari mana? Karena mereka yang merekam, menebarkan ini. Mudah-mudahan amal jariah mengalir pada mereka, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, Allah memberkahi umat ini sesuai doa Nabi Muhammad. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umat ini di waktu paginya. Ini masjid kecil, entah masjidnya kecil, entah orangnya banyak. Mana yang betul? Masjidnya kecil, orangnya banyak. Karena orang banyak, inilah masjid nampak kecil, betul kan? Ustaz, janganlah banyak-banyak kami ajak teka-teki, payah kami berpikir karena belum sarapan pagi nih Pak Ustaz. Ya, paham saya. Kita ngajinya lurus-lurus aja, insya Allah. Apa contoh ngaji yang lurus? Kalau nampak dinding belum bersemen, belikan semen. Kalau nampak masjid tak berpintu, belikan pintu. Karena kalau pintu ini tak ada, ini masjid pula di tepi jalan raya. Khawatir kita AC ini diangkat orang nanti. Betul? Bapak punya rumah besar, kalau sudah mati, mau rumah besar itu menyambut bapak di dalam rumah itu sampai agak 20 hari? Mau? Kita manusia hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Badan Abdul Somad ini yang pertama busuk biji matanya. Ini yang pertama busuk, karena isinya air. Setelah mati masuk ke liang kubur, membusuk, menghitam. Itulah banyak ibu-ibu takut matanya hitam. Sebelum tidur malam dipotongnya timun, tempelnya. Ada ibu-ibu potong timun kan? Nah, ada pula pasti bukanya kulkas, ada timun, tomat dipotong. Besok pagi mau sarapan, tak ada tomat sambal, tomat itu digiling. Lakinya pun heran, sedap betul sambal kau pagi ini. Iyalah bang, kata dia, karena ada tambahan gizi sedikit. Jangan dibayangkan waktu makan pagi nanti hilang selera makan kita. Yang kedua membusuk usus yang besar, panjang,
busuk, membusuk. Mau dikasih kursi karena dia khawatir Ustadz itu tak tahan tegak lama. Iya, masih sehat lagi insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah baiknya orang Labuhan Batu Utara. Apa nama kota kita nih? Aik Kanopan. Saya sudah cari di internet, Aik Kanopan. Saya bolak-balik ke Medan. Bolak-balik ke Medan dari Riau, Pekanbaru, Medan, Pekanbaru, Riau, Medan, jumpa Bang Ejek, Pekanbaru, Riau, Medan. Kenapa Ustaz tak mau mampir ke Aik Kanopan? Gimana mau mampir? Kami naik pesawat. Gimana mau singgah? Jadi jangan sampai susah. Ini Ustaz Somad ini tak mau singgah ke tempat kami. Sekarang buktinya singgah, mampir. Kenapa sekali ini? Rakaat pertama, boleh ayuhal. Kita menjadi hamba Allah. Hamba harta binasa, hamba kuasa sirna, hamba Allah akan menolong engkau. Intan surullah, dan kau tolong agama Allah, dan kau tolong agama subuh. Yang muda dan sehat energi, yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak Ijek, Haji Muhyiddin dan Sultan Jordi supaya balik ke tempat. Nanti kita minta wawancara bersama mereka insyaallah. Rupanya melimpah ruah tak berujung, tadi mana ujungnya? Saya sangka mau jumpa saya, rupanya mau menengok Sultan Jordi. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya tak Bapak Ibu kalau saya bilang saya bersaudara sama Sultan Jordi? Ya, kalaupun tidak jangan bilang tidak. Kecil hati kita mendengarnya. Kami bersaudara, mungkin suku tak sama, mungkin bentuk wajah agak-agak beda sedikit, tapi yang mempersaudarakan kami satu, la ilaha illallah. Bersaudara karena harta. Apa kata pepatah Melayu? Sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara ada berada. Sayang ibu sepanjang jalan, sampai mati kita, emak kita tuh sayang. Sayang ayah di simpang jalan, asal mati emak kita berbelok dah dia ke jalan yang lain. Sayang saudara ada berada. Kalau sesama saudara ini ada berada, ada dia, ada kita, baru enak bersaudara. Betul? Dia naik Pajero Sport, kita naik Fortune, enak bersaudara. Tapi kalau dia naik Alphard, kita naik Kap 70, tak sedap bersaudara. Tapi kalau kau bersaudara karena Allah, la ilaha illallah. Mereka artis-artis terkenal, pagi petang siap malam masuk TV. Saya mau masuk TV tak muat. Mereka tiap hari dalam TV, bangga kita. Tapi akhirnya bertemu juga. Kita tak pernah berencana untuk berjumpa. Kita tak pernah merencanakan pertemuan. Sikit pun tak terlintas di pikiran saya bahwa akan berjumpa dengan Haji Muhyiddin bubur ayam. Sikit pun tak pernah terpikir di otak saya akan berjumpa Sultan Jordi di Aik Kanopan. Tapi rupanya sudah tertulis, hai Abdul Somad, engkau akan kupertemukan dengan hamba-hambaku yang baik. Salah satu dari saudara kita ini adalah orang-orang yang putih, bersih, suci, seperti sucinya kain kapas yang belum ternoda. Kenapa? Karena dia baru bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Saya kebetulan berceramah di Mu'allaf Center di Pekanbaru Riau, ada namanya Mu'allaf Center. Orang yang baru masuk Islam bersyahadat, kami buatkan anggota kartunya Mu'allaf Center. Jangan orang yang bersyahadat masuk Islam dikasih kain sarung, habis itu tak tahu tak kemana perginya. Memangnya orang masuk surga pakai sarung? Habis masuk Islam dikasih peci. Peci bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunat saja. Yang paling penting adalah dikoordinir. Maka saya sebagai ustadz di Mu'allaf Center diminta ceramah. Berkumpullah bersama saudara-saudaraku yang baru bersyahadat. Saudaraku, kalian tengok aku ni mulia, kalian sangka aku ni hebat. Aku tak ada apa-apanya. Umurku Abdul Somad, umurku Ummu Abdul Somad, umurku 41 tahun.
dosaku sudah banyak. Akil balik 10 tahun, 41 tahun, kurang 10, 31. Salman itu menggantikan abangnya, namanya Raja Abdullah. Abdullah itu menggantikan abangnya, namanya Raja Fahad. Fahad itu menggantikan abangnya, namanya Raja Khalid. Khalid itu menggantikan abangnya, namanya Raja Faisal. Faisal itu menggantikan